sekarang saya sudah terhubung dengan Mas Junaidi di Kalinyamatan. Nyamatan, suara Mas. Oke. Silakan Mas Junaidi, boleh dimulai ceritanya? Iya Mas, ini kan saya pernah jagung-jagung tuh kan. Itu kalau kamu sering cerita di Melda ya? Iya Mas gitu. Mbak, itu saya diceritakan tuh pengalaman saya gitu. Soalnya mas saya tuh maaf gak bisa pakai HP Android, gak bisa. Saya tuh katanya dia punya pengalaman waktu di tengah hutan Mas itu. Di tahun berapa ya kalau gak salah tuh tahun 80-an atau tahun berapa itu. Hutannya tuh sangat terpencil Mas, di tengah hutan. Itu kalau mau makan aja tuh sulit Mas itu. Harus 1 minggu sekali ke pasar gitu sama teman-temannya. Dan yang penambang ilegalnya itu rata-rata itu orang Jawa Mas. Ada orang Madura, ada orang Demak, ada orang Jepara. Tapi yang paling dominan tuh orang Demak Mas. Itu Mas. Dan di suatu ketika itu kakak saya itu dia mendengar orang yang minta tolong, bilang tolong, ada orang menjerit gitu, tolong. Nah, temennya tuh bilang sudah biarin itu, jangan dihiraukan. Itu orang-orang yang dulu tuh tertimbun di tambang itu, gak mungkin tertolong karena nggak mungkin dicangkul kan, kedalamannya tuh sampai 10 meter. Nanti setelah dalam terus ya nge-L gitu Mas, nge-L terus kasih kotak gitu. Nah pas itu longsor Mas, jadinya tertimbun hidup-hidup di situ Mas. Kalau masalah di hutan itu sih Mas, wah itu hutannya katanya tuh ngeri sekali tuh Mas. Nggak ada listrik Mas, nggak ada Mas. Kalau buka listrik tuh pakai diesel Mas gitu. Berarti tempatnya tuh sangat primitif sekali waktu itu Mas. Itu jauh dari kota Mas. Yang ada tuh hanya suara burung dan suara monyet. Dan katanya tuh suatu ketika tuh memang kakak saya tuh selalu mendengar suara-suara seperti itu, cuma tidak dihiraukan Mas, jangan dihiraukan, jangan dicari. Katanya nanti kalau dicari kamu hilang katanya. Gitu Mas, singkat ceritanya Mas. Nah, mohon ditanggapi apa yang terjadi sebenarnya gitu Mas. Terima kasih. Ya. Selamat malam Pak Junaidi. Iya Mas Febri. Ya. Kalau yang saya lihat sendiri ya Mas ya, lokasi yang diceritain ya, lokasinya itu kalau yang saya tangkap itu walaupun tidak ada walaupun dulu nggak ada orang yang sempat meninggal di situ ya, mohon maaf, lokasi ini sudah sangat angker kalau menurut saya gitu Mas. Iya. Bang, kakak saya ini orangnya bener Mas ya. Iya. Dia nggak pernah punya rasa takut katanya. Dari lokasinya sendiri pun yang saya tangkap itu, yang saya lihat itu sudah sangat banyak sekali ya sosok-sosok asal yang ada di situ gitu. Istilahnya penghuni hutan situ gitu ya Mas ya, itu sudah sangat banyak sekali gitu. Dan dari segi umur pun sudah sangat lama gitu, bahkan ada yang sudah ribuan tahun gitu Mas. Kalau suara-suara yang sempat didengar sama kakaknya Mas Junaidi ya, kayak suara orang minta tolong seperti itu ya Mas ya,
Itu kalau yang saya tangkap setelah saya telusuri, yang saya tangkap itu memang itu korin dari si penambang itu gitu Mas. Si gitu, penambang Mas. yang apa istilahnya sempat meninggal di situ gitu, yang tertimbun tanah itu tadi gitu Mas. Jadi sampai sekarang pun ya yang saya rasakan itu korinnya itu masih ada di sekitaran situ Mas. Walaupun mungkin sekarang sudah ramai Mas ya. Iya, walaupun sekarang sudah ramai gitu ya, sudah ya perkembangan zaman gitu ya Mas ya, sudah ramai. Iya. Tapi yang saya lihat sosoknya itu masih ada di situ, di sekitaran situ Mas. Dan sampai sekarang ya yang saya tahu sampai sekarang pun beliau itu masih kayak minta tolong gitu. Ya entah itu minta tolongnya untuk istilahnya untuk di doain gitu Mas ya. Untuk didoain seperti itu, terus minta tolong untuk istilahnya itu disempurnakan seperti itu, masih sampai sekarang gitu Mas. Itu kata Mas saya Mas, itu pernah coba menolong Mas ya. Mungkin beberapa waktu itu dicabut kepalanya, kena rambutnya itu lepas seperti helm, terkelupas gitu. Maksudnya Terus gimana? memang, Sorry. ini maksudnya gini Mas, itu kan dicoba ditolong, itu kan kelihatan rambutnya gitu, kemudian ditarik gitu Mas, itu ceprot Mas, terus kayak itu loh, kulitnya tuh mengelupas dengan rambutnya itu loh Mas, langsung pras, terus kepalanya botak gitu Mas, itu kan kayaknya sudah membusuk gitu, tapi nggak bisa. Ya kalau yang saya lihat sampai sekarang pun sosok ini korinnya ya Mas ya, korinnya ini masih ada di sekitaran situ, dan masih berharap itu ada orang yang bisa menyempurnakan, bisa memberikan jalan untuk yang layak gitu loh Mas, ke tempat yang layak gitu loh Mas. Gitu, masih mencari, ya masih minta tolong mencari orang-orang yang istilahnya bisa untuk menuntun ke jalan yang lebih baik gitu loh Mas. Oh gitu Mas. Kalau yang saya tangkap ya ini secara pribadi saya Mas, yang saya tangkap korin-korinnya itu masih tertinggal di situ. Walaupun mungkin ini sudah tidak seperti dulu lagi Mas ya. Mungkin sudah ramai Mas, gitu. Cukup ya Mas Febri? Cerita dikit lagi boleh Mas? Boleh. Ini gini Mas, saya mau cerita Mas. Waktu itu saya kan mau nikah gitu Mas ya. Itu saya itu mau pulang nggak bisa. Padahal itu tetangga desa Mas. Dan suatu saat itu lah Mas ya, itu saya bersama istri saya Mas, kan mau nyebarin undangan gitu Mas ya. Itu memang saya ingat-ingat Mas, itu motor saya standarin di depan rumah kosong, dan di depan ada pagar yang agak tua gitu loh Mas. Saya sempat melihat rumah itu, wah ini rumah siapa kok serem gitu. Nah pada saat itu Mas, saya mau pulang dari teman saya itu nyebarin undangan, itu saya tidak bisa pulang Mas. Saya coba melihat melihat lampu-lampu itu seperti kabur gitu. Dan waktu saya pulang itu saya selalu berputar-putar. Terus saya bilang, loh Mas, kamu mau kemana? Loh saya mau pulang ini. Loh kamu jalannya salah terus nih loh Mas. Yang harusnya lurus kamu belok, yang harusnya belok kamu lurus. Ya memang kita muter-muter di situ aja Mas. Terus saya tuh berhenti Mas,
di suatu pasar itu. Terus saya terus apa itu menapuk pipi saya oleh istri saya, pak gitu. Itu saya nggak mulai sadar Mas, kalau saya itu masih di desa itu gitu. Nah mulai saat itu saya bisa merasakan pulang walaupun agak lupa dikit jalannya gitu Mas. Nah terus gimana Mas, itu apa itu yang dimakan apa itu Mas, kesandung ayat terimang gitu Mas, bener itu Mas ya? Gitu Mas Febri. Ya, kalau yang saya tangkap ya, kebanyakan orang itu bilang ini kena ayat nimang gitu loh Mas. Jadi isinya ya cuma muterin sekitaran situ saja gitu Mas, nggak bisa keluar dari situ gitu Mas. Berarti Mas ya, itu awalnya tuh saya di depan rumah kosong itu Mas. Ya, dan kalau yang saya tahu ya, yang saya tangkap dari cerita ini itu, jadi dari pikiran Mas Junaidi sendiri gitu ya, itu kayak di apa namanya ya, istilahnya kayak dihipnotis oleh mereka gitu Mas, biar nggak fokus gitu. Biar nggak fokus ke jalan gitu, fokusnya biar ke lokasi itu saja gitu loh Mas. Oh gitu Mas. Jadi jadi Mas Junaidi walaupun apa ya, walaupun kelihatannya dari pandangan Mas Junaidi itu jalan ini udah benar gitu ya, tetapi nanti kayak secara tidak sadar Mas Junaidi ini nanti akan belok ke situ-situ lagi gitu Mas. Iya, memang benar itu. Jadi secara tidak langsung itu yang sebenarnya yang dimainkan itu pikiran, dan secara tidak langsung itu raga kita sendiri juga dimainkan gitu Mas. Jadi kayak ada yang menggerakkan sendiri gitu Mas. Oh gitu. Tapi ini sosok-sosok yang seperti ini itu yang bisa seperti ini itu ya sosok yang sudah mumpuni ilmunya ya. Kalau sosok yang istilahnya itu ilmunya pendek-pendek gitu, yang nggak bakalan bisa seperti ini gitu Mas. Gitu Mas. Oh ya, ini dikit lagi Mas ya. Kalau saya muter radio Milda itu Mas ya, dengan lolongan au gitu, itu seolah itu ada yang mendekat tuh Mas, ada yang mendekat mau dengerin gitu, seperti ada yang mendekat loh. Apa itu benar Mas ya? Setahu saya Mas ya, kalau setahu saya setiap orang yang bercerita tentang hal-hal mistis, dunia-dunia gaib gitu ya Mas ya, orang-orang yang bercerita tentang itu dan orang-orang yang mendengarkan cerita-cerita seperti itu, ini setahu saya ya Mas ya, setahu saya pribadi, itu pasti akan disamperin oleh sosok-sosok yang tak kasat mata gitu. Oh, gitu. Bisa jadi apa ya? Bisa jadi di tempatnya Mas Junaidi ini waktu mendengarkan nightmare ini ya Mas ya. Bisa jadi sosok-sosok yang ada di sekitar itu apa kayak mendekat sama Mas Junaidi walaupun nggak deket banget ya. Iya. Saya bisa rasakan jadi tuh seperti itu gitu. Seperti 2 meter gitu, 1 meter. Wah ini kok mungkin ya. Itu kalau yang saya tahu ya, yang saya tahu secara pribadi saya itu orang yang bercerita dan orang yang mendengarkan itu biasanya, tapi nggak semua ya Mas ya, tapi biasanya itu ada beberapa orang itu yang disamperin, maksudnya bukan disamperin untuk mengganggu orang tersebut ya, tetapi sosoknya itu ikut hadir gitu loh Mas. Oh iya. Istilahnya apa ya, kayak menemani gitu.
Iya. Itu saya rasakan tuh waktu ada lolongan au benar lain gitu. Soalnya Mas, saya kalau dengarnya saya sendirian yang di belakang rumah gitu Mas. Takut anak dan istri saya tuh dengar gitu. Oke Pak, siap. Terima kasih ya Mas Junaidi sudah bergabung di Nightmare on the Air malam hari ini. Ketemu lagi next time ya Mas, kalau ada cerita lagi boleh. Oke Mas, oke.